Adanya penyebaran virus Nipah dari negara India, Nepal, dan Thailand, pemerintah perketat pengawasan. Seluruh penumpang tiba ataupun datang wajib mengisi data kesehatan melalui aplikasi. Balai Besar Karantina Kesehatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan transportasi udara yang datang ke Indonesia. Alat deteksi thermal scanner disiagakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten guna mengantisipasi penyebaran virus Nipah. Jika ditemukan adanya timbul gejala, pihaknya akan mengarahkan pemeriksaan ke posko kesehatan terdekat yang ada di terminal bandara. Jadi semua penyakit menular itu infeksi awalnya itu dimulai dengan panas, batuk pilek. Nah, Nipah ini kan panas, batuk pilek, ada sakit urat-uratnya sakit. Nanti kalau dia sudah fase lanjut itu kan bisa kejang-kejang. Sehingga kenapa selalu kita ngomongnya adalah ada tidaknya panas, batuk pilek, karena memang penyakit infeksi itu adalah seperti itu. Sementara itu, pihak Balai Besar Karantina Kesehatan Soekarno-Hatta menegaskan jika saat ini belum ada ditemukan masyarakat yang terpapar virus Nipah. Namun, pihaknya tetap mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan pola hidup sehat. Diketahui penyebaran virus Nipah berasal dari negara India, Nepal, dan Thailand. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Berikutnya kita ke Aceh, pemirsa. Jadi di Aceh ada fenomena lubang raksasa sangat besar sekali di Kabupaten Aceh Tengah. Dan ini terus melebar dan mengancam Menara Sutet yang berjarak beberapa puluh meter dari bibir lubang. Kondisi ini berpotensi mengganggu penyaluran listrik antar wilayah di sana. Lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah Aceh terus melebar. Kondisi ini membuat akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Bandar Meriah putus total. Lubang raksasa dilaporkan semakin membesar sejak Selasa kemarin. Badan jalan di lokasi habis tergerus disertai longsoran tanah dengan kedalaman hampir 200 meter. Tak hanya infrastruktur jalan, perkebunan cabai milik warga di sekitar lokasi juga ikut terdampak. Sejumlah lahan pertanian ambles dan rusak akibat pergerakan tanah yang terus terjadi, terutama saat hujan ringan hingga sedang. Yang paling mengkhawatirkan, Menara Sutet yang berjarak sekitar 20 meter dari bibir lubang kini berada dalam ancaman. Jika longsoran meluas, kondisi ini berpotensi membuat Menara Sutet terperosok dan merusak jaringan transmisi listrik ke sejumlah wilayah. Petugas PLN pun mendirikan posko dan bersiaga untuk memantau perkembangan pergerakan tanah serta kondisi Menara Sutet. PLN juga berencana memasang tiang listrik di lokasi alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan Menara Sutet di kawasan tersebut. PLN sudah mengupayakan tiang emergensi ya, terutama tiang-tiang yang nanti kita akan dirikan di sudut sana. Mudah-mudahan banyak kita sudah jumpa titik koordinat di sana, dan untuk saat ini material yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Birun sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik. Hingga kini, warga di sekitar lokasi diimbau untuk menjauhi area longsoran demi menghindari risiko yang lebih besar. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Dari Aceh kita ke Karawang, pemirsa. Di Karawang banjir masih terus terjadi memasuki hari ke-13 atau 2 pekan lebih. Banjir akibat meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet ini juga masih membuat rendaman di sana, pemirsa. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Dusun Tegal Luhur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ketinggian air mencapai 2 meter. Dari 10 kecamatan yang terdampak, banjir menyebari 20 desa di Kabupaten Karawang. Gelombang pengungsi pun kembali meningkat. Masuk hari ke-13, warga pasrah. Padahal sebelumnya banjir sudah berangsur surut. Banjir kembali meluas akibat hujan deras selama 2 hari terakhir, sehingga memperparah luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air di jalan raya mencapai 70 cm hingga 1 meter lebih. Sedangkan di wilayah dataran rendah, air mencapai 2 meter lebih. Siap.
Beras. Beras banget Pak, beras. Ini banjir yang 2 pekan ini udah 3 kali berarti ya? Yang ini 3 kali ya? 3 kali. Ini berapa ketinggian di sini? Ketinggian di sini sementara 70 cm. Pak RT Kalau di sana lebih tinggi, berapa? sekitar 130. Iya. Ini Pak RT mau nyari pengungsi atau gimana? Dia mau nyari pengungsi buat dievakuasi. Ini. Ya. Fungsi. Pengungsi? Iya. Banjir lagi rumahnya? Banjir lagi, nambah lagi. Nambah lagi. Iya. Siapa tadinya siapa? Apa? Tadinya setingginya siapa? Tadi setinggi hampir 60 cm. 60 cm Nah, tadinya. Iya. Sekarang? Sekarang lebih. Lebih. Iya, di kampung di sana. Oh. Kapan itu Pak? Ya, dari kemarin sih. Enggak, naiknya lagi Oh, tadi. naik tadi. Tadi jam 6. Jam 6. Dalam kurun 2 pekan lebih, banjir telah melanda 3 kecamatan terparah dari 10 kecamatan di 20 desa terdampak. Warga mengaku sudah 3 kali terkena banjir, 3 kali air surut dan 3 kali harus mengungsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, selain di Karawang, di Bekasi juga masih banjir pemirsa. Dan fenomena banjir kerap terjadi di Bekasi ini karena udah terlalu sering ya membuat warga merasa bosan. Uniknya, kebosanan warga disalurkan dengan cara-cara yang unik dan kreatif. Ya, contohnya begini. Cara ibu-ibu warga Bekasi yang kebanjiran tiap tahun. Mereka sudah mengaku bosan tiap hujan deras Bekasi selalu kebanjiran. Jadi ya seperti ini. Mereka malah menikmatinya ya, banjir-banjiran, jadi seolah-olah seperti di water park. Meski dalam kondisi susah, warga justru menjadikan situasi ini jadi bahan candaan. Kondisi banjir yang jadi candaan diupload di media sosial, bahkan ada yang bawa bebek-bebekan ya. Bahkan sang ibu menyindir. Kata ibu ini, jangan-jangan huruf B dari kata Bekasi artinya banjir. Bekasi, B-nya apa? Banjir, bosan, banjir mulu. Bosen banjir mulu ya. Di tengah banjir yang mengepung wilayah Jabodetabek, personel Blackpink Lalisa Manoban justru melanjutkan syuting filmnya. Polisi disiagakan untuk mulai menutup akses jalan di kawasan Tangerang Kota yang dijadikan lokasi syuting. Lisa Blackpink ada di Indonesia buat syuting dan jalanan ditutup. Sejumlah kru film yang dibintangi aktris asal Korea Lisa Blackpink dan aktor laga Ma Dong Seok mempersiapkan properti yang akan digunakan. Polisi mulai lakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi syuting dengan menutup seluruh akses jalan menuju pintu air 10 dan mengarahkan pengguna jalan melewati looping Sanggengo menuju jembatan pintu air 10. Warga berdatangan pemirsa ke lokasi syuting ini nih. Ini sekarang ditutup nih pemirsa ya. Karena warga datang ke sini ingin lihat langsung Lisa Blackpink seperti apa saat syuting. Biasanya mereka melihat idolanya kan di layar TV. Sekarang bisa melihat aktris kesayangannya dari jarak dekat.